Kami percaya setiap yang datang dengan sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Setiap beban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Hari-hari ini yang sedang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh mulai perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan temui kami satu persatu ya Tuhan. Jangan ada yang Kau lewatkan ya Tuhan. Biar setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus, kami percaya hari ini terjadi mujizat Tuhan. Hari ini terjadi terobosan Tuhan. Bahkan hari ini terjadi pemulihan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dari anak-anak muda sampai kepada orang tua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Pastor Taufan Tanio ya Tuhan. Berkati segala persiapannya ya Tuhan. Kami percaya biar apa yang jadi maunya Tuhan, yang boleh disampaikan dengan baik hari ini ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Buat apa Nikob serta seluruh wakil-wakilnya ya Tuhan. Seluruh gembala-gembala rayon Korsioti Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Pertajam setiap visi-misi yang daripada Engkau Tuhan. Supaya boleh membawa setiap gereja-gereja boleh menjadi gereja yang kudus dan aktif Tuhan. Bergerak menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Jo dan Mama Olga Tuhan. Terus kasih kesehatan Tuhan. Kasih kekuatan Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Kemanapun Tuhan pakai mereka Tuhan. Kami percaya lewat hidup mereka Tuhan. Ada banyak orang yang boleh diselamatkan. Ada banyak orang yang boleh kenal sama Tuhan. Dan kami percaya lewat hidup mereka. Mereka boleh menjadi teladan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga Tuhan sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bersama-sama berdoa Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Damai Indonesia. Kami percaya Tuhan. Hati-Mu ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Mata-Mu tertuju atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan lawan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati daratan, lautan Tuhan. Pulau-pulau udaranya Tuhan. Kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya semua hal baik Tuhan terus kerjakan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan Tuhan. Hujan keselamatan tercurah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Hari-harinya akan semakin banyak orang mencari Engkau Tuhan. Akan semakin banyak orang mulai berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Injil kerajaan-Mu semakin diberitakan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Setiap lutut akan berteluh. Setiap lidah akan mengaku Tuhan. Bahwa Engkau Raja kami yang layak kami sembah Tuhan. Gereja-gereja-Mu bangkitkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bergerak menyelesaikan amanah agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Pak Prabowo Tuhan. Serta wakilnya Pak Gibran Tuhan. Seluruh jajaran kementerian Tuhan. Pemerintahnya di pusat, kota-kota sampai desa-desa Tuhan. Kami berkatakan mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Yang jujur ya Tuhan. Yang adil dan bertanggung jawab Tuhan. Segala keputusan yang mereka ambil kami percaya bukan untuk kepentingan pribadi Tuhan, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Taruhkan roh Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Bahkan orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, tempatkan atas para pemimpin kami, supaya mereka boleh memberikan pengaruh yang baik atas keputusan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berserahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang Tuhan janjikan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung
agung Tuhan. Pakai setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan, di keluarga kami, di sekolah-sekolah Tuhan, di kampus-kampus, bahkan marketplace Tuhan, bahkan di kantor-kantor yang ada. Kami percaya lewat hidup kami boleh jadi garam Tuhan, kami boleh jadi terang Tuhan, supaya lewat hidup kami Tuhan, ada banyak orang yang boleh diselamatkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, berkati seluruh hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan, di mimbar maupun bukan di mimbar. Kami sama-sama belajar kasih yang terbaik, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Pekerjaan lebih lanjut menamis ibadah kami Tuhan, biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, biar terus kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost multimedia, dipersilakan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus.
Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata kita sama-sama menyembah Dia. Ya Allah, bersama ya Allah, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, berpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik untuk setiap kami. Ya Allah, sana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik untuk setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habis kasih-Mu melimpah
untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat makanan yang masih Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Ya Allah, basan dari Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri,
untuk melompat bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu hati kita tetap percaya sama Tuhan. Haleluya. buat penyertaan-Nya dalam hidup kami, buat anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kau yang
Tuhan yang mengasihi kami semua. Pengorbananmu sungguh indah bagi kami, Yesus Tuhan. Indah karya salibmu, indah darahmu dicurahkan mengampuni setiap kami Bapa. Haleluya. Oh Tuhan bersyukur untuk kasih dan keluarga. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagumi Dia saudara. Kagumi Dia, hormati Dia. Apa yang Dia sudah berikan, apa yang Dia sudah kerjakan di kayu salib, kita percaya. Hanya Dia yang
sebagai Allah, sebagai Raja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami melihat pergumulan kami dan kami memandang kepada-Mu Tuhan, semua pergumulan kami tidak ada apa-apanya karena kami punya Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kami ada di dunia ini, kami melewati setiap apa yang terjadi di dunia ini, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bahkan Tuhan menggandeng setiap tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan pada pagi hari ini. Tuhan tidak pernah melewatkan kami sedetik pun. Bahkan kebenaran firman-Mu berkata bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap dan Dia selalu menjaga kami, melindungi kami. Kami percaya itu terjadi dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kalau ada yang berbeban berat, kalau ada yang mengalami pergumulan dalam ketika Engkau datang pada pagi hari ini Bapak Ibu, ingatlah firman-Nya berkata, dan ini firman untuk saudara dan saya pagi hari ini, Dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia menopang saudara. Dia memegang tangan. Hari ini, kalau kau datang ke tempat ini dengan pergumulan, taruh kata-kata itu dalam hatimu. Dia sayang sama saudara. Dia mengasihi saudara. Dan Dia tidak pernah tertidur. Jadilah kuat karena kasih Tuhan. Jadilah kuat karena kebaikan. Pagi hari ini pergumulanmu pasti ada jalan keluar. Pasti. Kalau saudara merasa secara alamiah manusia tidak bisa membuka jalan, tapi percayalah saudara punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Hari ini saudara, semua pergumulanmu pasti ada jalan. Percaya sama Dia, saudara akan melewatinya dan saudara akan mengalami kemenangan. Karena saudara adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah pagi hari ini firman-Mu Tuhan mengajarkan kami semua untuk lebih duduk diam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi semua yang buat Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Shalom semuanya. Sungguh senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini, jemaat HOJ. Saya terbalik saudara, tadi saya sebut House of Joy karena saya juga mengembalakan gereja House of Joy, bukan Hall of Joy. Nama kita sama saudara ya, adik kakak. Emang ini kakaknya saya di tempat ini. Nah, saudara Bapak Ibu, jadi saya sungguh bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara. Nah, saudara, apapun yang saudara alami ketika engkau datang ke tempat ini dengan pergumulan, percayalah Tuhan tidak pernah lepaskan pegangan tangan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah terlelap. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan demikian, bahwa Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga saudara. Dia selalu melindungi saudara. Amin saudara. Nah, saudara punya Tuhan yang besar. Ketika saudara punya Tuhan yang besar, mari kita belajar untuk artinya kita belajar untuk duduk diam lebih lagi saudara di dalam Dia yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Saudara, perenungan pada pagi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama lihat di Mazmur 15. Mari kita lihat Mazmur 15 saudara. Mazmur 15, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama Mazmur 15. Ini cuma 5 ayat, tapi saya mau mengajak saudara pagi hari ini untuk kita merenungkan bersama. Aku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selamanya. Amin saudara.
Saudara, Mazmur 15 ini, saudara, ini dimulai dengan perikop yang berkata, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saudara, ternyata ketika saya membaca beberapa bacaan, saudara, ternyata dulu ada yang disebut pola entrance liturgi, saudara ya. Jadi liturgi masuk, jadi pada saat liturgi masuk itu, ketika dia mau masuk ke dalam sebuah ibadah, ketika dia mau masuk ke dalam praktek ibadah Israel kuno, saudara. Jadi sebelum jemaat masuk ke dalam pelataran kemah, ke dalam bait suci, dan pada saat dia mau masuk itu, saudara dilakukan pemeriksaan diri, ya. Jadi dilakukan pemeriksaan diri, apakah saudara dia bisa masuk ke dalam layak untuk menghampiri hadirat Allah. Nah, jadi saudara, karena pada saat ada liturgi demikian, makanya Mazmur 15 ini dicatat siapakah yang boleh masuk ke dalam, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mau siap-siap ibadah nih, gitu ya, misalnya kita di Israel zaman kuno dulu, kita mau ibadah, pada saat kita mau masuk ke ibadah, ada liturginya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, pada saat dia membacakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan, dibacakanlah ini, Mazmur pasal pertama, sampai Mazmur ayat pertama, sampai ayat yang kelima, saudara. Saudara, ketika kita membaca ini, saudara dia bacakan yaitu ini, yaitu ini, yaitu ini, yaitu ini, itu saudara ya. Nah, saudara, kalau saudara kita melihat apa yang dibacakan ayat 2, 3, 4, dan 5, saudara, intinya ayat 2 itu lebih bicara bahwa hidupnya tidak boleh bercela. Amin. Ayat 3 dikatakan tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat pada sesama, tidak menghina orang lain. Ayat keempat itu dikatakan memandang rendah kejahatan, namun menghormati orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah yang walau menanggung rugi. Kemudian kalau kita lihat ayat 5, enggak memakan riba dari sesama, lemah dan tidak menerima suap, tidak merugikan orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Soalnya kalau kita lihat pada saat liturgi itu dibacakan, apa yang kita bisa menyadari dari ini? Soalnya liturgi itu bukan berarti gini, pada saat kau mau masuk, jangan lupa bawalah persembahan. Liturgi itu nggak berbicara tentang pada saat kau mau masuk harus doa dulu gitu, enggak. Tapi saudara, kalau kita lihat liturginya tidak berbicara tentang tatanan cara agamawi, tetapi siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mereka yang karakter hidupnya itu baik. Amin, saudara. Karena nggak dicatat tentang tata cara ataupun apa tentang agamawi, tetapi liturgi untuk pemeriksaan diri pada saat kita mau ibadah itu lebih berbicara kepada karakter kita dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Ya, kita bisa menanggung rugi, itu saudara. Kemudian kita tidak menyebar fitnah. Saudara, lebih kepada karakter kehidupan kita pribadi pada saat kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat Mazmur 15 ini, ayat yang pertama dibuka dengan sebuah pertanyaan. Saudara, sekarang dia katakan, saudara, bahwa siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunung kudusmu. Dibuka dengan sebuah pertanyaan oleh Daud, siapa? Saudara, saya percaya setiap kita rindu untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, betul? Semua dari kita pengen rasanya untuk duduk di gerejanya. Semua dari kita pengen rasanya duduk di dalam ibadah, doa, pujian, penyembahan. Semua dari kita di rumah seharian kita juga mau duduk diam saat teduh, menikmati hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada saat kita duduk di rumah Tuhan, pada saat kita duduk ada di dalam baitnya, pada saat kita punya kerinduan itu, saudara, apa yang terjadi? Saudara, kita memiliki kedamaian, kita memiliki pesan-pesannya Tuhan, kita bahkan hidup memiliki janji-janjinya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, suatu hari dalam pergumulan saya sebagai seorang gembala, saudara, pergumulan saya sama saudara itu gak beda. Saya punya pergumulan keuangan, saudara juga punya, betul? Saudara punya pergumulan konflik antar suami istri, orang tua, anak, rekan sekerja. Saya juga punya konflik suami istri, saudara. Bukan berarti saya sebagai gembala yang tahu firman Tuhan, hidup saya sudah benar. Tapi saya juga masih konflik, terkadang itu terjadi dalam kehidupan suami istri.
Nah saudara, kita punya pergumulan apalagi sama. Saudara punya pergumulan tentang kesehatan tubuh jasmani, saya juga demikian. Kolesterol tinggi, gula darah tinggi, saya juga demikian. Bukan berarti semua sempurna, enggak saudara. Saudara, artinya walaupun saya berdiri di mimbar ini, ketika saya menghadapi pergumulan, perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, saya pun mengalami pergumulan. Nah, pada saat saya mengalami pergumulan tentang keuangan, pembiayaan gereja, dan sebagainya, saudara, apa yang terjadi? Saudara, saya merindukan Tuhan, saya mau duduk diam di dalam rumahnya Tuhan, saya mau duduk diam di dalam hadiratnya Tuhan, saya mau duduk diam, mau dengar apa yang harus saya lakukan di situasi yang sulit seperti ini. Nah, saudara, pada saat saya punya pergumulan, dan saya mau duduk diam di dalam kemahnya Tuhan, di dalam tempat kediamannya Tuhan, saudara. Kalau saya membaca ayat ini, saya kembali mereview, Tuhan, apakah saya layak untuk masuk ke dalam rumahnya Tuhan? Betul? Karena pada saat kita mau masuk ke dalam rumahnya Tuhan, ditanyakan. Ayat 2, Dia yang berlaku tidak bercela. Saudara, saya bukan orang yang sempurna. Ditanyakan lagi, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dikatakan lagi, yang tidak meminjam uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Saudara, ketika dibacakan itu, saudara, saya mau duduk diam. Tapi saya bertanya kepada, apakah saya cocok? Apakah saya bisa? Apakah saya boleh untuk diam di kemah itu? Apa itu jadi pertanyaan buat kita semua? Saudara, Bapak Ibu, dari beberapa contoh tentang ayat 2 sampai ayat 5, saudara, ketika saya merenungkan itu, saudara, kita berbicara tentang integritas kita. Bagaimana integritas di saat tidak ada orang lain, tetapi saudara tetap melakukan bagian saudara pure, hidup murni, saleh di hadapan Tuhan. Ketika orang lain tidak melihat, yang mengerti kata-kata. Saudara, ketika kita berbicara tentang ayat 2 sampai ayat 5, saudara, kita berbicara tentang apa lagi, saudara? Kita berbicara tentang ego. Ego, saudara, dan saya sebagai manusia, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita ada di dalam dosa, saudara, manusia, kita punya ego. Kehendak bebas kita, egonya kita, dan kita paling bermasalah. Kita paling, saudara, segala sesuatu, pergumulan, bahkan masalah kehidupan ini, itu dimulai dari ego kita yang tidak bisa kita kuasai. Konflik itu dimulai dari ego kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, apalagi yang berbicara tentang ego, saudara. Saudara, ego kita harus ditundukkan kepada siapa? Kepada karya salib Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang integritas dan kita berbicara tentang ego, saudara dan saya, kita bisa melihat satu gambaran seorang pribadi yang menaklukkan egonya di bawah kehendak Bapa. Dalam Matius 26 ayat 39 dikatakan demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus berdoa 2 kali, saudara. Ini bukan cuma pergumulan yang cuma sesaat saja, tapi saudara, ini pergumulan yang dia harus tuntaskan, dia harus menangkan. Apa yang terjadi, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Sesulit apapun keadaannya, saudara, kalau dari catatan ayat ini, dia memilih untuk tetap melakukan kehendak Bapaknya. Yang mengerti kata-kata. So, dia memilih untuk tetap melakukan kehendak Bapaknya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, ketika egonya ditundukkan, walaupun dia sebenarnya bisa saja, tetapi dia memilih untuk tunduk, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, yang terjadi, kita tahu bahwa di Golgota, di karya salib Kristus, di atas kayu salib, dia tergantung. Yang seharusnya
saudara dan saya yang tergantung di atas kayu salib. Seharusnya saudara dan saya manusia berdosa, tetapi di salib itu terjadi pertukaran. Bukan saudara dan saya, tetapi Kristus yang ada di sana. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya kutip itu dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 6, saudara. Saudara, kita yang harusnya tergantung, kita yang harusnya diremukkan di situ, kita yang harusnya semuanya itu ditimpakan kepada kita, karena saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Yang mengerti katakan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dia katakan ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan menjadi kebenarannya Allah. Dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan, saudara. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 21 katakan demikian. Galatia 3 ayat 13 katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalannya menjadi kutuk karena kita. Saudara, di atas kayu salib itu semua yang terjadi di kayu salib itu semuanya ada karena kita. Yang mengerti katakan karena kita, dia ada, dia tergantung, dia diremukkan, dia dihina, dia ditobak, dia dicaci maki, dia dipukuli sampai tidak terlihat, rupanya tidak jelas. Saudara, itu karena kita. Amin. Saudara Bapak Ibu, dia gantikan saudara dan saya tergantung di kayu salib. Sekarang kalau kita kembali kepada Mazmur 15, kalau standarnya itu adalah yang berpegang sumpah walaupun rugi, maka Yesus adalah satu-satunya pribadi yang cocok untuk duduk diam di dalam rumah Bapa. Betul? Saudara, dia satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat seutuhnya, sempurna. Dia berpegang pada apa kehendak Bapa. Dia tidak mengandalkan egonya, tidak berjalan dengan egonya, tetapi dialah pribadi yang sempurna, tidak berdosa, tapi dibuat berdosa karena kita. Amin. Saudara, saya bayangkan begini, kalau Mazmur 15 itu, saudara, saya bayangkan di Daud sebagai pelukis pada saat dia membacakan Mazmur 15, dia sedang melukis sebuah garisan demi garisan, sebuah coretan demi coretan tentang wajah dari seorang pribadi yang tidak pernah berdosa. Yang mengerti katakan, dia lagi menggariskan, dia lagi melukiskan, saudara, ayat demi ayat. Dia lagi melukiskan garisan demi garisan yang mengatakan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh duduk di dalam gedungmu yang kudus. Dia gariskan satu, dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap, yang tidak menyebarkan fitnah dalam lidah. Dia terus goreskan, dia goreskan, dia gambarkan itu, saudara, sampai ayat kelima, saudara. Dia terus gariskan. Dan ketika ayat 5 selesai dibacakan, tiba-tiba muncul sebuah pribadi, foto, potret pribadi yang paling sempurna. Siapa itu, saudara? Yesus. Amin. Yesus, saudara. Saudara, karena apa? Karena kalau kita bicara tentang Mazmur 15, saudara dan saya, tidak ada yang dapat duduk diam di dalam kemah itu. Hanya satu pribadi yang sempurna, yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Saudara, saya adalah orang berdosa. Manusia di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa semua manusia telah hilang kemuliaan Allah. Semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa.
Saudara berkata, enggak kak, saya punya perbuatan baik. Saudara, perjanjian lama mengatakan bahwa saudara, perbuatan saleh kita itu bagaikan kain kotor. Saudara, enggak ada yang sempurna dari kita. Jadi Mazmur 15 ini lagi melukiskan sebuah sosok pribadi yang paling sempurna. Dan itu adalah Yesus. Amin. Saudara, coba bayangkan sebatang pohon. Saudara, pohon itu nggak berjuang keras untuk menghasilkan buah. Tapi ketika ditanam, ketika disiram, ketika mataharinya cukup, apa yang terjadi, saudara? Dia mulai bertumbuh, dia mulai menghasilkan buah secara alami. Pohon tidak berusaha untuk menghasilkan buah. Ia berbuah karena apa, saudara? Karena dari kehidupan. Amin. Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Ketika kita duduk diam dalam hadiratnya, maka saya percaya saudara akan berbuah. Amin. Saudara, pohon nggak memaksakan dirinya, tapi di dalam pohon itu, di dalam benih itu, ia memang ada buah. Coba saudara habis makan buah apa, saudara lempar bijinya, dalam sekian waktu, sekian tahun, tiba-tiba saudara sudah melihat pohon itu berbuah. Saudara mungkin bayangkan, saudara mikir, saudara ingat-ingat, kapan ya, kayaknya saya nggak nanam pohon ini, kok tiba-tiba ada pohon ini? Pernah saudara kayak gitu? Kayaknya ini bukan saya yang tanam, tapi tiba-tiba itu pohon bertumbuh dan dia berbuah. Mengerti kata-kata? Saudara, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya mengutip itu, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita melihat kutipan catatan Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saudara. Dan kita kembali kepada Mazmur 15 tadi, siapa yang boleh duduk, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara semakin duduk dalam hadiratnya Tuhan, ketika saudara mau duduk lebih banyak lagi di dalam hadiratnya, di dalam rumahnya Tuhan, maka saya percaya saudara adalah orang-orang yang akan menghasilkan buah roh dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Nah saudara, hari ini dia tidak datang dengan persyaratan seperti zaman liturgi ibadah kuno Israel pada saat itu. Mazmur 15 merupakan liturgi yang dibacakan sebelum masuk ke dalam ibadah. Tapi hari ini hanya pribadi Yesus yang sempurna yang dapat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi saudara dan saya harus duduk diam di dalam Kristus. Dan ketika kau duduk diam di dalam Kristus, maka kamu akan menghasilkan buah. Tahun ini berbicara tentang amanat agung. Saudara mau menceritakan kebesaran perbuatan-perbuatan Kristus. Saudara mau menceritakan tentang dahsyatnya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan. Saudara mau menceritakan tentang Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara, ketika engkau berbuah, maka orang dunia akan melihat Kristus di dalam. Gimana caranya? Saudara harus banyak duduk diam di dalam rumah Tuhan. Saudara harus banyak duduk diam di dalam hadirat. Di gereja, di rumah ini, saudara akan dengar firman Tuhan. Di rumah, di kamar saudara, saudara duduk diam dalam hadiratnya, baca firman Tuhan, bersekutu dengan dia. Karena hanya anugerah Tuhan yang membebaskan saudara. Hanya anugerah Tuhan yang memampukan saudara untuk menghasilkan buah. Banyak duduk dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan mengalami buah. Amin, saudara. Jadi hari ini berhentilah untuk kita menyenangkan Tuhan dengan persembahan. Tapi saya tidak bilang tidak baik. Persembahan kita berikan ke rumah Tuhan.
persepuluhan kita berikan di rumah Tuhan. Tapi berhentilah bahwa itu yang paling berguna. Tidak. Tapi yang paling berguna adalah ketika engkau duduk dalam hadirat. Bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Karena untuk mengelola gereja ini, itu perlu uang untuk membayarnya. Bawalah ke rumah Tuhan. Untuk kita bermisi secara gereja, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Untuk kita bermisi, untuk gereja ini tetap menjadi berkat. Tetapi yang merubah karakter adalah ketika engkau duduk diam di dalam hadirat. Amin. Hari ini Bapak Ibu, biarlah ini menjadi perenungan kita. Pulang dari tempat ini dan kita berkata, Tuhan, saya mau merindukan hadirat. Siapa yang mau merindukan dia lebih? Saudara, saya mau berdoa untuk saudara untuk memiliki hati yang haus dan lapar. Saya panggil pemusik ke depan. Hati yang haus dan lapar akan dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tadi saya sudah dikodakan 5 menit. Kayaknya pas ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, saudara. I sing praises to your name, oh, praises to your name, oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh, praises to your name, oh Lord, for your name is great.
Berdoa dalam roh sebelum saya berdoa untuk saudara. Kita satukan roh kita. Orang lebih lagi. Kalau saudara berkata saya mau, sudah bukan dari makanan saudara. Kami percaya pada di sini Tuhan. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi hanya bagi namamu Tuhan, Yesus yang layak. Besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nyanyi pujian. Oh Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya. Mari buka kedua tanganmu, saudara. Tuhan, aku berdoa mengimpartasikan kuasa Tuhan, pengurapan daripada Bapa di surga untuk semua jemaat AOJ Tuhan. Tuhan, aku memakai otoritas yang Kau berikan pada hamba-Mu, Roh Kudus, hari ini curahkan kelaparan, kehausan di dalam setiap hati mereka untuk mencari wajah, duduk diam dalam hadirat. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada hari ini, terima itu. Terima saudara. Terima itu. Terima. Di dalam nama Yesus. Terima saudara. Terima di dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara. Terima di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, bila jemaatmu di tempat ini selalu merindukan untuk terus berdiam, untuk duduk diam di dalam Engkau. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini di dalam nama Yesus. Semua yang menerimanya berkata, amin. Memberkati saudara. Kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop? Boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya sudah mendapat amplop. Setelah itu saya ingin bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang ke tempat ini? Boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk firman-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan untuk setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati Pastor Taufan Tuhan, Engkau yang memberkati keluarganya Tuhan, kesehatannya Tuhan, apapun yang beliau lakukan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah beliau boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun beliau berada.
Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan memberi, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Bapa. Kiranya apa yang kami berikan, itu boleh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil Bapak Ibu memberi, kita juga akan menyaksikan HOJ Update. Multimedia dipersilakan. Shalom Gereja Tuhan, berikut HOJ Update edisi pekan ini. Di tahun 2026, tahun Amanat Agung, The Year of the Great Commission. Ibadah Joyful Kids diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya Minggu di ruangan Joyful Kids. Ibadah Junior Church diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang di ruangan GC. Ibadah FOC diadakan setiap hari Sabtu, kecuali minggu pertama jam 5 sore di tempat ini. Ibadah gabungan Wiseman NLG akan diadakan pada tanggal 31 Juli jam 7 malam di tempat ini. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu, minggu kedua. Penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan atau rindu untuk didoakan, dapat menghubungi tim pastoral setelah selesai ibadah. Rumah doa online diadakan pada hari Rabu 29 Juli jam 8 malam via Zoom. Dan rumah doa onsite diadakan pada hari Kamis 30 Juli jam 7 malam di tempat ini. GBI HOJ sedang melakukan doa puasa bersama, mulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara pengerja dan semua jemaat untuk berdoa dan berpuasa bersama. Puasa dilakukan 2-3 hari dalam seminggu. Untuk pokok doa dapat dilihat pada layar. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih untuk pelayanan my bro, Pastor Taufan Tamio. Luar biasa, kami semua diberkati. Thank you ya. Salam buat Joy sama Chloe. God bless. Juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini di posnya masing-masing. Tuhan balas berlipat kali ganda. Semua jemaat seminggu ke depan. Jadi minggu yang diberkati, minggu penuh terobosan, minggu yang sukses. God bless. Follow Instagram @GBIHOJ untuk info kegiatan lainnya. Sekian HOJ Update edisi pekan ini. Sampai jumpa di minggu depan yang pastinya lebih dahsyat lagi. God bless you. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya sama-sama bangkit berdiri. Bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Berdoa untuk seluruh jemaatmu di tempat ini, diberkatilah mereka. Apa yang mereka kerjakan dalam keseharian mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka usahakan, Tuhan berkatilah mereka. Berikan jalan keluar, berikan pintu-pintu yang terbuka. Biarlah semua firman kebenaran yang ditabur bertumbuh dalam kehidupan mereka, untuk firman itu menjadi jawaban untuk setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa biarlah diberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan.
Kalau ada yang bergumul dalam konflik hubungan Tuhan, mari biarlah Tuhan mereka dapat merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, hingga mereka menemukan jalan keluar dalam setiap konflik suami istri, orang tua anak dan sebaliknya, atau rekan sekerja, rekan sepelayanan. Tuhan, Kau yang menaruh kasih Allah dalam setiap hati mereka, untuk mereka dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati yang sekolah. Biarlah di tahun ajaran yang baru ini diberkati, mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang berbeda, yang memiliki kepintaran khusus daripada Tuhan. Biarlah mereka juga dapat mengontrol hidup mereka untuk mereka berlari ke dalam pengharapan apa yang Tuhan janjikan untuk masa depan daripada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan segera melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami kemanapun kami melakukan seterusnya sepanjang hari ini ya Bapak. Kami mau akhiri ibadah kami dan kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu semua, dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.